Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang status gizi. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang ilmu konsep gizi, zat gizi, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang status gizi. Nutritional status atau status gizi merupakan suatu keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi, atau keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme di dalam tubuh. Setiap individu itu membutuhkan asupan zat gizi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada yang pertama adalah usia, jenis kelamin, aktivitas tubuh dalam sehari-hari, kemudian berat badan. Kemudian, status gizi anak di sini merupakan salah satu parameter atau alat ukur yang penting untuk menilai keadaan pertumbuhan dan keadaan kesehatan anak. Kemudian untuk indikator status gizi merupakan tanda-tanda yang dapat diketahui untuk menggambarkan status gizi seseorang. Contohnya ya, di sini anak yang menderita anemia itu merupakan sebagai tanda bahwa asupan zat besinya itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian contoh kedua, anak yang gemuk ya. Anak yang gemuk di sini merupakan suatu tanda asupan makanan sumber energi dan kandungan lemaknya itu melebihi dari kebutuhannya ya, sehingga anak itu gemuk. Kemudian kaitan asupan gizi dengan status gizi di sini ya, ada gambaran sederhananya bahwa zat gizi yang masuk itu lebih kecil dari zat gizi yang diperlukan, sehingga akan menghasilkan status gizinya kurang. Berbeda dengan zat gizi yang masuk itu seimbang antara zat gizi yang diperlukan, nantinya akan menghasilkan gizi baik. Tetapi kalau sampai zat gizi yang masuk itu berlebihan ya, tidak sesuai dengan zat gizi yang diperlukan dalam tubuh, itu nantinya akan menghasilkan gizi yang berlebih atau gizi lebih. Itu gambaran sederhana kaitan asupan gizi dengan status gizi. Status gizi seseorang itu tergantung dari asupan gizi dan kebutuhannya. Jika antara asupan gizi dengan kebutuhan tubuhnya itu seimbang, maka akan menghasilkan status gizi yang baik ya. Kalau misalkan kelebihan asupan gizi dibandingkan dengan kebutuhan itu akan disimpan dalam bentuk cadangan di dalam tubuh. Misalnya seseorang yang kelebihan asupan karbohidrat yang mengakibatkan glukosa darahnya itu meningkat ya, itu nantinya akan disimpan dalam bentuk lemak ya di dalam jaringan adiposa tubuh. Sebaliknya ya, untuk seseorang yang asupan karbohidratnya itu kurang ya dibandingkan dengan kebutuhan tubuhnya, maka cadangan lemak itu akan diproses ya melalui katabolisme menjadi glukosa darah, kemudian menjadi energi tubuh itu ya. Kemudian saya jelaskan sedikit untuk skema perkembangan individu yang kekurangan asupan gizi ya, sehingga di sini dapat mengakibatkan status gizi. Gambarannya seperti ini. Untuk skema perkembangan individu yang kekurangan asupan gizi ini dapat mengakibatkan status gizi kurang. Gambarannya adalah seseorang yang mengalami kekurangan gizi karena faktor primer maupun faktor sekunder itu nantinya akan menggunakan cadangan zat gizi di dalam tubuh, sehingga
jaringan akan mengalami depresi atau penyusutan. Ya, kemudian jaringan akan mengalami perubahan karena adanya penyusutan itu, sehingga mengakibatkan perubahan fungsional dan perubahan anatomis. Ya, itu skemanya. Jadi kekurangan asupan gizi dari makanan itu dapat mengakibatkan penggunaan cadangan tubuh, sehingga dapat menyebabkan penyusutan jaringan. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan, ditandai dengan apa? Penurunan berat badan, kemudian terhambatnya pertumbuhan untuk tinggi badan. Yang selanjutnya itu akan terjadi perubahan fungsi tubuh. Contohnya anak itu menjadi lemah, kemudian akan mulai muncul tanda-tanda yang khas akibat dari zat gizi itu. Ya, akhirnya muncullah perubahan anatomi tubuh yang merupakan tanda sangat khusus, misalnya pada anak yang mengalami kwashiorkor. Ya, bisa kita lihat bahwa tandanya adalah seluruh tubuhnya mengalami uding. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian saya jelaskan kaitannya dengan tadi faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer ini merupakan asupan makanan yang dapat menyebabkan zat gizi itu tidak cukup. Contohnya, makanan yang dikonsumsi itu tidak tepat, baik kualitas maupun kuantitasnya, banyak tapi kualitas dan kuantitasnya tidak baik. Kalau faktor sekunder di sini merupakan faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Ya, jadi zat gizi itu tidak mencukupi kebutuhan karena adanya gangguan pada pemanfaatan zat gizi. Ya, contohnya seseorang atau anak yang mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup dengan gizi yang seimbang, tetapi zat gizi itu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh tubuh karena apa? Di dalam tubuhnya terdapat parasit atau cacing perut. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, metode penilaian status gizi. Untuk beberapa metode penilaian status gizi di sini ada dua, pengukuran secara langsung dan pengukuran tidak langsung. Untuk pengukuran langsung itu ada 4, antropometri, biokimia, klinis, dan biofisik. Kemudian untuk pengukuran tidak langsung itu ada survei konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran langsung status gizi dengan menggunakan antropometri. Ya. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu antropometri. Ya, di mana antropometri itu berasal dari kata antropo yang berarti manusia dan metri berarti ukuran. Dalam menilai status gizi dengan metode antropometri adalah menjadikan ukuran tubuh manusia itu sebagai metode untuk menentukan status gizi. Konsep dasar yang harus dipahami dalam menggunakan metode antropometri untuk mengukur status gizi adalah konsep dasar pertumbuhan. Ya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari antropometri ini. Yang pertama, untuk kelebihannya ya. Prosedur pengukuran antropometri di sini umumnya cukup sederhana ya, kemudian aman digunakan. Yang kedua, tidak perlu tenaga ahli karena cukup mudah untuk dilakukan pelatihan sederhana sehingga masyarakat luas bisa menggunakannya. Yang ketiga, alat ukur antropometri harganya cukup murah lah ya, terjangkau, kemudian mudah dibawa dan tahan lama ya, tahan lama pada saat digunakan untuk pengukuran. Yang keempat, itu ukuran antropometri hasilnya itu tepat dan akurat ya selama digunakan dengan benar. Kelima, hasil ukur antropometri itu dapat mendeteksi riwayat asupan gizi yang telah lalu ya. Yang keenam, hasil antropometri itu
dapat mengidentifikasi status gizi baik, status gizi sedang, kurang, dan buruk. Yang terakhir, ukuran antropometri dapat digunakan sebagai penapisan atau screening sehingga dapat mendeteksi siapa yang mempunyai resiko gizi kurang atau gizi lebih. Ya, itu kelebihan dari antropometri. Adapun kekurangan antropometri, ya, yang pertama di sini hasil ukuran antropometri itu tidak sensitif. Karena apa? Tidak dapat membedakan anak kekurangan zat gizi tertentu, terutama pada anak yang mengalami kekurangan zat gizi mikro, contohnya kekurangan zinc, ya. Apakah anak yang tergolong pendek karena kekurangan zat zinc atau karena kekurangan zat gizi yang lain? Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, faktor-faktor di luar gizi itu dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivitas ukuran. Contohnya, anak yang kurus itu bisa terjadi karena menderita infeksi, sedangkan asupan gizinya itu normal. Ya, sedangkan atlet yang biasanya mempunyai berat badan yang ideal, di mana asupan gizinya itu lebih ya daripada umumnya. Namanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesalahan waktu pengukuran itu dapat mempengaruhi hasil. Ya, kesalahan dapat terjadi karena prosedur ukur yang tidak tepat, kemudian perubahan hasil ukur maupun analisis yang keliru, dan juga sumber kesalahannya itu bisa dipengaruhi karena pengukur, kemudian alat ukur dan kesulitan dalam mengukur. Ya, itu kelemahan dari antropometri. Kemudian untuk menilai status gizi dengan metode antropometri itu memerlukan 4 variabel. Yang pertama, jenis kelamin, kedua umur, kemudian yang ketiga adalah berat badan dan panjang badan atau tinggi badan. Ya, di sini umur itu merupakan suatu parameter yang memegang peranan yang sangat penting dalam penilaian status gizi. Ya, karena penentuan umur di sini berdasarkan umur penuh. Ya, yaitu bulan penuh dan tahun penuh. Contohnya di sini, anak yang berumur 5 bulan 20 hari itu dihitung 5 bulan. Sedangkan anak yang berumur 4 tahun 9 bulan itu dihitung 4 tahun, ya. Selanjutnya, ukuran tubuh manusia itu di sini sebagai parameter antropometri yang sering digunakan untuk menentukan status gizi. Yang pertama ada berat badan, kemudian tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar dada, kemudian lingkar lengan atas. Ya, di mana kelima ini hasil ukuran antropometri tersebut kemudian dirujuk pada standar atau rujukan pertumbuhan manusia. Ya, yang pertama itu adalah berat badan. Ya, berat badan di sini merupakan antropometri pilihan utama. Ya, karena apa? Untuk melihat perubahan dalam waktu singkat dan memberikan gambaran status gizi yang sekarang. Pengukuran berat badannya mudah dilakukan, ya, dan alat ukur untuk menimbang berat badan pun mudah untuk diperoleh. Kemudian untuk pengukuran berat badan di sini memerlukan alat yang menghasilkan ukuran yang akurat, yaitu dengan ketelitian alat ukur 0,1 kg. Ya, adapun beberapa jenis alat timbang yang biasa digunakan, ya, di sini ada dacin, ya, untuk menimbang balita, ya, di posyandu, ya, biasanya. Kemudian timbangan injak, ya, baik digital maupun manual. Kemudian timbangan detekto, ya, ini yang lebih akurat lagi adalah timbangan detekto. Kemudian tinggi badan. Ya, di sini tinggi badan ini merupakan ukuran tubuh linier yang diukur dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, pengukuran tinggi badan ini dilakukan dengan ketelitian 0,1 cm.
ya. Untuk ukuran tinggi badan di sini digunakan untuk anak umur di atas 2 tahun ya, dengan menggunakan microtoys ya. Kemudian kalau untuk ukuran panjang badan itu digunakan untuk anak yang umur 0 sampai 2 tahun yang diukur secara telentang ya, karena belum bisa berdiri ya, dengan menggunakan infantometer ya. Kemudian ya di sini lila merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menilai status gizi dengan cara mengukur lingkar lengan atas ya. Dengan cara mengukurnya di sini itu yang digunakan adalah lingkar lengan kiri atau lingkar lengan kiri atas atau yang tidak dominan ya, pada bagian tengah antara ujung bahu dan ujung siku ya. Alat ukur yang digunakan di sini menggunakan pita lila dengan ketelitian 0,1 cm ya.